Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman PPKB semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin sekedar memberikan informasi saja bahwa ini ada satu aplikasi yang disebut dengan Mikogo. Mikogo itu apa? Nanti bisa dilihat di Wikipedia secara lebih details. Saya tidak menjelaskan sejarah tentang Mikogo itu. Artinya aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan untuk pengganti aplikasi Zoom. Kenapa aplikasi Zoom? Soalnya banyak yang bilang aplikasi Zoom hanya dibatasi waktu 40 menit misalnya gitu. Dan kalaupun mau kita harus berbayar. Nah, dalam masa WFH ini mungkin aplikasi Mikogo ini dapat digunakan sebagai alternatif selain kita menggunakan Zoom. Prinsipnya hampir sama, aplikasi video conference, hanya mungkin wajahnya tidak diperlihatkan, jadi hanya suara dan apa yang kita presentasikan. Oke teman-teman semua, berikutnya adalah kegunaan aplikasi Mikogo. Yang pertama, Mikogo adalah aplikasi perangkat lunak berbagi desktop atau yang sering disebut dengan share screen untuk konferensi web dan dukungan komunikasi jarak jauh. Mikogo menyediakan perangkat lunaknya sebagai unduhan asli untuk bisa buat Windows, bisa buat Apple, Linux, iOS maupun Android. Karena kita menggunakan Windows, maka kita akan menggunakan aplikasi yang ini. Selanjutnya, perangkat lunak ini adalah lintas platform yang memungkinkan presenter atau host untuk menyelenggarakan pertemuan online di komputer Windows. Dan peserta atau partisipan dapat bergabung dari komputer Windows atau Mac atau Linux serta dari smartphone ataupun tablet. Oke, jadi kalau kita melakukan presentasi kepada orang lain jarak jauh, tentu kita nggak perlu nampilin wajah, nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya bisa terdengar dengan jelas. Berikutnya, sekarang bagaimana cara mendapatkan aplikasi Mikogo ini? Yang pertama, jalankan browser, bisa menggunakan Chrome atau Mozilla. Kemudian kita ketik google.com, di sini ada google.com. Nanti pada keyword kita isi Mikogo. Oke, saya rasa mudah ya. Kita enter, kemudian kita search. Nah, yang pertama, si Mikogo ini akan meminta kita membuatkan akun. Nah, jadi nanti ada tampilan form kayak gini. Teman-teman bisa isi identitas teman-teman ya. Contoh misalnya isi nama pertama, misalnya Suryo. Nama kedua, nama belakang Handoyo misalnya. Alamat email dan password. Perhatikan bahwa password yang dibuat di sini adalah bukan password email. Perhatikan, bukan password email, melainkan password baru yang kita bikin sebagai akun dari Mikogo. Jadi bebas. 12345678890 atau bla 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 dan sebagainya. Yang penting bahwa Bapak Ibu sekalian atau teman-teman harus ingat apa passwordnya. Kalau takut lupa, mohon dicatat. Oke. Nomor telepon ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau ini sudah, maka tinggal kita klik let's go. Nah, seperti itu. Jelas teman-teman semua? Oke, lanjut. Yang keempat, di sini ada pesan congratulations, sukses bahwa Anda sudah selesai membuatkan akun. Nah, setelah selesai akunnya jadi, apa yang berikutnya adalah melakukan download for Windows. Ya, jadi saya sarankan sebagai host presenter sebaik mungkin menggunakan laptop, jangan menggunakan handphone, karena handphone itu banyak keterbatasan fiturnya, seperti menampilkan paparan, menampilkan beberapa tahapan-tahapan dalam sebuah proses. Itu akan sangat sulit untuk digunakan. Lebih baik atau saya sarankan, rekomendasikan menggunakan laptop atau notebook. Oke, download for Windows, kita klik. Langkah berikutnya adalah jadi proses downloadnya seperti biasa ada di sudut kiri bawah. Nah, kita tunggu sampai selesai. Setelah itu untuk melaksanakan untuk melaksanakan instalasinya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik 2 kali. Klik 2 kali pada icon ini ya. Oke. Proses instalasi aplikasinya
Proses instalasi sebagai presenter atau host maupun sebagai peserta atau partisipan adalah sama. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Jadi mau presenter atau host itu caranya sama. Bedanya adalah ketika memulai meeting atau presentasi. Untuk presenter atau host, klik tombol Start Session. Sedangkan peserta atau partisipan, klik tombol Join Session. Itu aja bedanya. Ya, oke. Nah, mungkin yang lebih enak lagi, aplikasi ini bisa digunakan pada Windows berapapun. Windows 7, bahkan saya coba dengan Windows XP itu bisa gitu. Ya, baru kemudian kalau untuk Windows 7, mungkin pengguna Windows 7 akan tampil kayak gini dulu nih. Tapi nggak usah khawatir, tinggal klik run aja, klik run, baru kemudian ada konfirmasi yes atau no, pilih yes tentunya. Namun untuk pengguna Windows 8 atau Windows 10 ke atas, mungkin konfirmasi ini tidak muncul, jadi langsung muncul yes atau no. Ya, tentunya pilih yes, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah instalasi selesai. Nah, bila Anda sebagai host, maka yang dilakukan adalah memasukkan username-nya. Nah, username-nya adalah username yang kita buat pada langkah ketiga, yaitu email kita. Oke, passwordnya adalah password yang dibuat untuk akun Mikogo. Ya, bukan akun email kita, bukan. Nah, kalau kita lupa, ini ada jalan keluarnya, nanti kita klik forgot password, nanti ada notifikasi pada email kita, baru kita dibuatkan atau dimintakan untuk membuat password yang baru, seperti itu. Oke, selesai kita masukkan ini. Nah, untuk your name ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Ya, setelah itu klik OK. Setelah itu otomatis akan mendapatkan ID session. Nah, jadi si host ini secara otomatis akan mendapatkan ID session. Caranya klik tombol start, ini kayak tombol power ya, kita klik saja. Nanti muncul tampilan seperti ini. Baru kemudian kita klik start session. Klik start session. Nah, disinilah ID yang ada pada host. Perhatikan bahwa ID ini dapat kita berikan kepada orang lain atau partisipan yang ingin kita ajak melakukan pertemuan atau join, seperti itu. Ya. Nah, ID ini akan berubah setiap kali kita melakukan start session, jadi tidak sama. Tidak seperti di Zoom. Kalau Zoom kan ID meetingnya selalu sama, tapi kalau ini enggak, berubah setiap kali kita melakukan start session. Jadi ketika kita memulai start session, maka ini akan otomatis berubah. Oke. Nah, ini ada penjelasannya. ID session inilah yang di-share ke grup atau partisipan yang membutuhkan. Lanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pada tahapan ini posisi Anda sebagai host. Sebelum presentasi dimulai, saya sarankan pastikan ya bahwa partisipan sudah standby atau sudah diundang atau di-join, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagai peserta nih atau partisipan? Tampilannya sama. Hanya kalau untuk peserta atau partisipan yang kita klik adalah ini, yaitu join session. Nah, join session. Jadi bukan start session. Ya. Nah, jadi session ID ini adalah session ID yang ada di sini. Nah, ini kita masukkan di sini session ID-nya. Tentunya session ID ini akan diberikan oleh si hostnya. Nanti kita ketikkan di sini berapa. Nah, nanti your name-nya dapat diganti sesuai dengan nama Anda sendiri atau nama masing-masing. Masukkan ID session seperti pada langkah ke-8. Kemudian your name dapat diganti dengan nama apapun atau terserah teman-teman semua mau diganti apa aja boleh. Nah, selanjutnya ini contoh yang sudah dimasukkan ID-nya. Dan your name-nya diganti misalnya dengan nama Bima Indra, seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita baru klik join session, seperti itu. Oke. Langkah ke-10 adalah proses connecting ke host. Nah, ini dari partisipan connecting ke host. Ya, jadi setelah kita klik join session, maka akan muncul indikator seperti ini, connecting to the session. Ya. Oke, selanjutnya join ke host selesai. Nah, maka kalau joinnya sudah berhasil, maka si peserta atau partisipan dapat melihat apa yang ditampilkan oleh host. Nah, ini contoh paparan ini dia sedang tampilkan, maka dia akan tampil seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya
minimize bila tidak diperlukan supaya tampilan presentasi lebih luas. Nah, jadi si presenter itu bisa meminimize ini supaya dia nggak ganggu pandangan kita. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah host harus melakukan setting audio oleh host dan partisipan atau peserta, ya. Nah, jadi si host ini wajib melakukan settingan audio supaya suaranya dapat didengar oleh partisipan, yaitu mengklik tombol ini yang kayak gambar headset. Ya, kita klik, nanti muncul menu kayak gini. Baru karena menggunakan mic pada laptop, maka pindahkan ke posisi mikrofon. Baru klik Start Voice Conference. Ya, baru klik Start Voice Conference. Berikutnya, setelah kita klik Start Voice Conference, maka pada sisi peserta atau pada posisi partisipan, maka partisipan harus mengklik join. Harus mengklik join supaya suara si host bisa terdengar oleh si peserta. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan info baru tentang teknologi video conference atau belajar dengan jarak jauh, ya, atau disebut dengan share screen. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan melalui WA group atau melalui WA saya secara langsung. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.